Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen periode aplikasi komputer akuntansi, yaitu Ibu Liladini Utami, Magister Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11-2-13 Universitas Bina Sarana Informatika Bogor. Kami akan mempresentasikan tentang proyek Jahir kami dengan tema fotokopi dan ATK. Saya Putra Amar Ma'ruf dengan NIM 11-200-233. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayatullah dengan NIM 11-200-519. Nama saya Stefania Agustin dengan NIM 11-200-009. Nama saya Alisa Nur Fauzia dengan NIM 11-200-120. Perkenalkan, nama saya Ade Ufitri Zakia dengan NIM 11-200-003. Di sini ada lambang perusahaan kami, ST Canon Top Quality. Simpang 3 Canon, perusahaan yang bergerak di bidang fotokopi dan ATK. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018 dan baru menggunakan Jahir pada tahun 2019. Di sini data perusahaan kami. Nama perusahaan PT Simpang 3 Canon, alamat Jalan Yasmin Raya, Gang Anggrek, bulan nomor 30, Kelurahan Mekarsaluyu, Kota Bogor, Negara Indonesia, kode pos 16113, nomor telepon, fax, email, website, jenis usaha kami, fotokopi dan penjualan ATK, periode akuntansinya dari 1 Januari sampai bulan Desember tahun 2019. Nah, di sini tampilan bagaimana membuat perusahaan baru menggunakan aplikasi Jahir. Terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan website. Oke, next. Di sini juga ada tampilan periode akuntansi menggunakan aplikasi Jahir. Dari buat data baru dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019, dan di sini tampilan aplikasi Jahir. Kebijakan perusahaan ada beberapa. Yang pertama umum. Periode akuntansi mulai dari Januari sampai Desember 2019. Perusahaan menggunakan modal uang muka, format tanggal pendek, format tanggal panjang. Dana kecil ditetapkan 1 juta untuk kas kecil. Penjualan dan pembelian melalui Bank Mandiri. Sistem berpasangan dengan dasar akrual berbasis mata uang menggunakan rupiah. Yang kedua ada pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Termin pembayaran 2/10, N/30. Pembayaran dilakukan pada periode akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang akan dikenakan denda 1%. Transaksi pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Yang ketiga penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Transaksi atas penjualan menggunakan Bank Mandiri. Aplikasi Jahir ini. Langkah pertamanya kita membuat data baru di aplikasi Jahir ini. Kita isi nama perusahaan yang kita buat. Di sini kami membuat nama perusahaannya dengan nama Simpang 3 Canon. Kita tulis nama alamatnya, Jalan Yasmin Raya, Gang Anggrek, Negara Indonesia, Kota Bogor. Kode posnya kami 15 telepon 02 51
maaf 0811 2400 0908, emailnya simpan email websitenya dengan nama ID. Di sini kami produk akuntansinya dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2019. Oke, next. Sini ada tampilan dapur dan kode akun, kita next. Nah, di sini tampilan konfirmasi akhir bagaimana database itu sudah jadi. Lalu nama filenya ini sudah terbentuk dengan nama data Jair Persimo 3 Canon 1 DDB. Lalu kita proses. Kita akan menunggu. Nah, sini perdagangan umum, lalu kita next. Ya, ini ya. Kita oke. Lalu di sini satuan nilai mata uangnya rupiah. Lalu dolar kita next juga. Lalu selesai dengan tahapan terakhirnya. Nah, di sini kami membuat 4 data customer. Terdiri dari ID, nama customer, dan alamat. Customer yang pertama dengan ID C001 Akmal Hidayatullah, Jalan Raya Ceri Cimahpar Bogor. Customer yang kedua dengan ID C002 Ade Ucu, Perumahan Taman Firdaus Cipor nomor 15 Bogor. Customer yang ketiga dengan ID C003 Putra Amar, Perumahan Sentul Nirwana Blok A/30 Bogor. Customer yang keempat dengan ID C004 Fauzia, Perumahan Dramaga Cantik, Blok C nomor 1 Bogor. Setelah data perusahaan telah terisi, kita ingin membuat data customer dan data supplier. Oke, lalu kita pencet data nama alamat. Nah, kita pencet tambah data. Lalu kita isi di sini. Yang penting tipenya itu harus customer. ID-nya terserah, tapi di sini kelompok kami membuatnya dengan ID C001 dengan nama Akmal Hidayatullah dengan alamat Jalan Raya Ceri Cimahpar Bogor. Terus kawan-kawan pengen menambahkan data customer lagi, jangan punya terekam tapi kita pencet baru. Nah, jadi biar sekaligus gitu. Terus kita tambahkan, kami di sini membuat juga data nama pemasok yang terdiri dari ID, nama pemasok, dan alamat. Vendor yang pertama dengan ID
P001 Toko ATK Barokah, Jalan Cilendek Raya nomor 70 Bogor. Vendor yang kedua dengan ID P002 PT Kadarma Abadi, Ruko Cipayung, Greenfield nomor 6 Jakarta. Vendor yang ketiga dengan ID P003 Prima Jaya Stasioner, Ruko Taman Topi Square nomor 5 dan 6 Bogor. Isi data supplier. Oke, kita lakukan langkah yang sama dengan data customer. Nah, perbedaannya di sini. Oke, sebentar. Nah, kita ganti tipe ini customer ini menjadi tipe vendor. Nah, ID-nya secara masing-masing. Nah, di sini ID kami V-001 dengan perusahaan Toko ATK Barokah. Nah, Barokah. Alamatnya di Jalan Cilendek Raya nomor 70 Kota Bogor. Oke. Lalu kita pencet baru juga, jangan pencet rekam. Nah, isi data supplier. Oke, kita lakukan langkah yang sama dengan data customer. Nah, perbedaannya di sini. Oke, sebentar. Nah, kita ganti tipe ini customer ini menjadi tipe vendor. Nah, ID-nya secara masing-masing. Nah, di sini ID kami V-001 dengan perusahaan Toko ATK Barokah. Nah, Barokah. Alamatnya di Jalan Cilendek Raya nomor 70 Kota Bogor. Oke. Lalu kita pencet baru juga, jangan pencet rekam. Nah, lalu di sini kita namakan vendor yang kedua dengan nama PT Eka Dharma Abadi, ya, kurang A, Abadi, ya. Lalu kita cek alamatnya ada di Ruko Cipayung, Greenfield nomor 6, ada di Kota Jakarta. Lalu kita baru juga. Nah, lalu kita isi nama vendor yang ketiga, yaitu dari perusahaan Prima Jaya Stasioner. Oke. Alamatnya itu ada di Ruko Taman Topi, nah, Square nomor 5 dan 6 Kota Bogor. Setelah Saya di sini akan menjelaskan tentang data pegawai atau employee. Di sini dengan ID E001 atas nama Alicia Nur Fauzia dengan nomor telepon 081185000098. E002 Stefani Agustin 087788998700. E003 Andini Septiani 081176870988.
Saya di sini akan mencontohkan menulis data pegawai menggunakan Zapier. Data nama alamat, data pajak dengan ID PPN, nama pajaknya pajak pertambahan nilai, pajaknya senilai 10%. Pulpen 1 BA001 pulpen pena satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 3.000, vendornya PT Eka Dharma Abadi. Pulpen 2 BA002 pulpen ballpoint satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 5.000, vendornya PT Eka Dharma Abadi. 3 BA003 pulpen tinta gel Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 4.000, vendornya PT Eka Dharma Abadi. Pensil 1 BA004 pensil mekanik satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 8.000, vendornya toko ATK Barokah. 2 BA005 pensil grafit satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 7.000, vendornya toko ATK Barokah. 3 BA006 pensil charcoal satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 6.000, vendornya toko ATK Barokah. Penghapus 1 BA007 penghapus pensil Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 3.000, Prima Jaya stasioner. 2 BA008 penghapus papan tulis satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 7.000, Prima Jaya stasioner. Buku 1 BA009 buku tulis satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 5.000, vendornya toko ATK Barokah. Buku 2 BA010 buku gambar satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 4.000, vendornya toko ATK Barokah. 3 BA001 buku binder satuannya Peaches, stok minimalnya 2, harga jualnya 15.000, vendor toko ATK Barokah. Kertas 1 BA012 HPS satuannya PEK, stok minimalnya 2, harga jualnya 40.000, vendornya Prima Jaya stasioner. 2 BA013 kertas folio satuannya lembar, stok minimalnya 2, harga jualnya 3.000, vendornya Prima Jaya stasioner. Saya di sini akan mencontohkan menuliskan data produk menggunakan aplikasi Zahir. Masuk ke data produk, akan membuat data baru. Contoh kode barangnya BA002, nama barangnya pulpen ballpoint. Punya Peaches, stok minimalnya 2, harga jual satuannya 5.000,
PK Dharma Abadi. Oke, rekam. Selanjutnya seterusnya akan data jasa fotokopi dengan kode barang PJ01 dengan nama fotokopi hitam putih, harganya 2000. PJ02 fotokopi bolak-balik, harganya 3000. PJ03 fotokopi berwarna, harganya 5000. PJ04 cuci foto 2R, harganya 3000. PJ05 cuci foto 3R, harganya 4000. PJ06 cuci foto 4R, harganya 5000. PJ07 jilid buku, harganya 7000. PJ08 laminating, harganya 5000. Saya akan menuliskan data jasa menggunakan aplikasi Dahir, yaitu masuk ke data produk, tambah, kode barangnya PJ02, harganya 3000. Rekam. Selesai. Selanjutnya akan terus seperti itu. Satuan pengukuran. Di dalam satuan pengukuran terdapat nomor, kode satuan, dan juga nilai satuan. Di mana sebagai contoh, nomor 1 kode satuannya adalah PCS, kemudian nilai satuannya adalah PCS. Kemudian nomor 2 kode satuannya adalah PEK, nilai satuannya adalah PEK. Dan yang ketiga, kode satuannya adalah lembar, nilai satuannya adalah lembar. Kemudian terdapat data harta tetap, di mana di dalam data harta tetap pada kolom memiliki nomor, nama, nilai perolehan, umur simpan, dan juga akun beban. Sebagai contoh, nomor 1 terdapat mesin fotokopi dengan nilai perolehan Rp2.000.000 dengan umur simpan 10 tahun. Kemudian di nomor 2 terdapat printer dengan nilai perolehan 2 juta, kemudian umur simpannya adalah 5 tahun. Selanjutnya di nomor 3 ada komputer dengan nilai perolehan 6 juta dengan umur simpannya 5 tahun. Kemudian ada mesin laminating dengan nilai perolehan 1 juta dan umur simpannya adalah 10 tahun. Kemudian ada pensil mekanik dengan kode barang BA004 dengan harga jual Rp8.000, HPP-nya adalah 6.500 dengan jumlah stok 30 dan total HPP-nya adalah 195.000. Kemudian ada pensil grafit dengan kode barang adalah BA005 dengan harga jual 7.000, HPP-nya adalah 5.000. Kemudian jumlah stoknya adalah 20 piece dan total HPP-nya adalah 125.000. Kemudian ada pensil charcoal dengan kode barang BA006 dengan harga jualnya Rp6.000, HPP-nya adalah 3.000. Jumlah stoknya adalah 25 piece dan total HPP-nya adalah 75.000. Kemudian ada penghapus pensil dengan kode barang BA007 dengan harga jual Rp3.000, HPP-nya adalah Rp1.000. Kemudian jumlah stoknya adalah 50 piece dan harga HPP-nya adalah Rp50.000. Kemudian ada penghapus papan tulis dengan kode barang adalah BA008 dengan harga jualnya adalah Rp7.000, HPP-nya adalah Rp5.000, jumlah stoknya adalah 20 piece dan total HPP-nya adalah Rp100.000. Kemudian ada buku tulis dengan kode barang BA009 dengan harga jualnya Rp5.000, kemudian HPP-nya adalah Rp4.000 dan jumlah stoknya adalah 40 piece dengan total HPP adalah Rp160.000.
Kemudian ada buku gambar dengan kode barang BA010 dengan harga jualnya Rp4.000. Kemudian HPP-nya adalah 4.000 dengan jumlah stok 40 piece dan total HPP adalah Rp160.000. Kemudian ada buku binder dengan kode barang BA011 dengan harga jualnya Rp15.000. Kemudian HPP-nya adalah Rp10.000. Jumlah stoknya adalah 20 piece dan total HPP-nya adalah Rp200.000. Kemudian ada kertas HVS dengan kode barang BA012, harga jualnya adalah Rp40.000. HPP-nya adalah Rp35.000. Kemudian jumlah stoknya adalah 30 piece dan total HPP-nya adalah Rp1.050.000. Kemudian yang terakhir ada kertas folio dengan kode barang adalah BA013 dengan harga jual Rp3.000. HPP-nya adalah Rp2.000, jumlah stoknya adalah 20 piece dengan total HPP adalah Rp40.000. Menentukan satuan pengukuran. Yang pertama kita pilih data-data, kemudian kita pilih satuan pengukuran, kemudian kita pilih baru, jangan lupa diklik unit dasar, kemudian masukkan kode satuan sebagai contoh. Kode satuannya adalah lembar, nama satuannya adalah lembar, kemudian rekam. Menentukan data harta tetap. Yang pertama pilih data-data, kemudian pilih data harta tetap, kemudian klik baru, kemudian akan muncul tanggal seperti ini, kemudian isi namanya sebagai contoh, pembentukannya adalah mesin. Oke. Harga belinya 2 juta. Umur simpannya adalah 5 tahun. Kemudian rekam. Menentukan saldo awal akun. Yang pertama pilih setting, kemudian saldo awal, dan pilih saldo awal akun. Sebagai contoh, kita akan masukkan kantong gaji besar 2.400.000. Kemudian rekam. Menentukan saldo awal persediaan. Yang pertama pilih setting, kemudian pilih saldo awal akun, kemudian pilih saldo awal persediaan. Kemudian klik baru. Pilih pulpen pena. Stok awalnya 40. Kemudian harga pokok satuannya Rp2.000. Kemudian klik rekam. Berikut adalah saldo awal piutang perusahaan kami. Yang pertama ada C strip 002, nama customer Ade Ucu, nomor invoice INVC strip 01 tanggal 20 Oktober 2017, saldo piutang Rp200.000. Yang kedua ada C strip 003, nama customer Putra Amar Ma'ruf, nomor invoice INVC strip 02 tanggal 31 Desember 2017, saldo piutang Rp350.000.
Total keseluruhan saldo piutang perusahaan kami ada 550.000. Saldo awal piutang itu kita klik setting pada bagian di atas, lalu klik saldo awal. Setelah itu kita pilih saldo awal piutang usaha. Lalu kita klik buat baru. Nama pelanggannya kita bisa klik dari daftar, yaitu Ade Lucu. Tanggalnya kita ganti pada tanggal 20 Oktober 2017. Dengan nomor invoice INVC strip 01, saldo piutangnya itu 200.000. Lalu kita klik rekam. Nah, ini adalah tampilan saldo awal piutang usaha pada perusahaan kami. Kita lanjut ke saldo awal hutang perusahaan kami. Yang pertama ada ID V-001, nama pemasok toko ATK Barokah dengan nomor invoice INVV-01 tanggal 3 November 2017 dengan saldo hutang 500.000. Yang kedua ada ID V-002, nama pemasok PT Eka Dama Abadi, nomor invoice INVV-02 tanggal 1 Desember 2017 hutang 400.000. Yang ketiga ada V-003, nama pemasok Prima Jaya Stasioner dengan nomor invoice INVV-03 tanggal 17 Desember 2017 dengan saldo hutang 700.000. Total saldo awal hutang perusahaan kami ada 1.600.000. Caranya sama, klik setting, saldo awal. Di sini kita memilih saldo awal hutang usaha. Sama kita klik baru. Kita ganti nama pemasoknya, kita pilih dari Drive, yaitu toko ATK Barokah. Tanggalnya kita ganti pada tanggal 3 November 2017. Dengan nomor invoice INVV strip 01 dengan jumlah piutang yaitu 500.000. Lalu kita klik rekam. Ini adalah saldo awal hutang usaha perusahaan kami dengan jumlah hutang yaitu 1.600.000. Di sini ada contoh bukti kas masuk pada perusahaan kami. Yang pertama itu dengan nomor CR-001 pada tanggal 5 Januari 2019 dengan sejumlah uang 500.000 pada Bank Mandiri. Yang kedua itu dengan nomor CR-0002 pada tanggal 7 Januari 2019 diterima dari Ade Ucu sejumlah uang 100.000 melalui Mandiri dengan keterangan pembayaran piutang. Nah, itu kita ke akun kas dan bank. Yang kedua kita langsung masuk ke kas masuk, klik baru. Di sini saya pakai contoh yang pertama, yaitu pemilik toko memberi uang pada toko sebesar 500.000 dengan nomor CR-001 pada tanggal 05/01/2019 sebesar 500.000. Di sini nama akunnya saya menggunakan Nurali Store, lalu nilainya itu saya isi 500.000. Lanjut kita rekam. Jika sudah terekam, maka seperti ini. Kita lanjut ke bukti kas keluar. Berikut adalah beberapa contoh bukti kas keluar pada perusahaan kami. Yang pertama dengan nomor GJ-0001 dibayarkan atas nama Prama Jaya Stasioner sejumlah uang 100.000 melalui kas dengan keterangan membayar biaya promosi.
Yang kedua, dengan nomor GJ-0002 tanggal 10 Januari 2019 dibayarkan atas nama toko ATK Barokah sejumlah uang 300.000 melalui Bank Mandiri dengan keterangan membayar hutang dagang dari invoice INVV strip 01. Dan bank, lalu kita klik kas keluar, setelah itu kita klik baru. Ini saya pakai contoh yang pertama, yaitu akun kasnya itu kas kecil, penerimanya itu Prima Jaya Stasioner dengan nomor GJ strip 0001 pada tanggal 10.01.2019 sebesar 100.000 dengan keterangan membayar biaya promosi. Ini kita pakai akun biaya promosi. Biaya iklan dan promosi 100.000. Kita rekam. Jika berhasil, maka akan ada di sini. Waktu pembelian pada 5 Januari 2019, perusahaan membeli penghapus kepada Prima Jaya Stasioner dengan sistem COD. Barang yang dibeli adalah penghapus pensil sebanyak 50 pieces dengan harga satuan 3.000 dan penghapus papan tulis sebanyak 20 pieces dengan harga satuan 7.000. Jadi totalnya 290.000 ditambah pajak 10%, jadi total setelah pajak 319.000 dan dikirim pada tanggal 5 Januari 2019. Bagian penjualan Andini Septiani. Membuat faktur pembelian. Kita masuk ke pembelian, invoice pembelian, tambah baru, dan cari nama pemasoknya. Nomor pembeliannya ditulis PE 001. Tanggal fakturnya bulan Januari tanggal 5 2019. Keterangannya pembelian penghapus. Cari barangnya, penghapus pensil 50 pieces. Klik pajaknya. Lalu tambah barang satunya lagi. Penghapus papan tulis. Pieces. Kalau sudah selesai, kita rekam. Faktur penjualan pada tanggal 2 Februari 2019, perusahaan menjual pensil Krokoa 30 pieces, pensil grafit 20 pieces,
buku tulis 15 pieces dan buku gambar 10 pieces kepada Fauzia dengan sistem COD dan dikirim pada tanggal 3 Februari 2019 dengan bagian penjualan Andini Septiani. Cara membuat faktur penjualan: masuk ke penjualan, ke invoice penjualan, klik baru, cari nama pelanggannya, nomor fakturnya, tanggal fakturnya, keterangannya, penjualan, klik barangnya, pilih, harganya, klik pojok pertambahan nilainya, tambah barang selanjutnya 19 pieces, harganya 7.000, masukkan PPN-nya, tambah barang selanjutnya, harganya 5.000, masukkan PPN-nya, dan masukkan barang terakhir, harganya 4.000. Kalau sudah, klik rekam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.